Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Vera Puspita, Koas Tasebeda. Saat ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bahu. Namun sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik, terlebih dahulu saya akan inform konsen kepada pasien. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Saya Friska, dokter muda yang berjaga pada pagi hari ini. Bapak namanya siapa? Pak Ferry, Usianya berapa Pak? 35 tahun. Baiklah Pak Ferry, saat ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bahu Bapak. Bapak akan merasa sedikit tidak nyaman, tapi saya akan berusaha seprofesional mungkin. Apakah Bapak bersedia? Oke lah, bersedia. Baiklah Pak, Bapak silakan lepas pakaian dan duduk di tempat saya sediakan. Sembari itu saya cuci tangan dan mempersiapkan diri. Pemeriksaan yang pertama kali saya lakukan adalah inspeksi, baik secara anterior, lateral maupun posterior. Untuk yang anterior, saya nilai yaitu postur kepala dan leher, apakah dalam posisi normal atau tidak. Kemudian menilai kesimetrisan bahu kiri dan kanan, apakah simetris atau tidak. Kemudian melihat di sekitar deltoidnya, apakah ada deformitas maupun bengkak, ada atau tidak. Kemudian saya nilai persendiannya mulai dari klavikula, tulang klavikulanya, persendian akromion klavikula, dan humerusnya. Selanjutnya melihat permukaan kulitnya, apakah ada perubahan warna atau tidak, apakah ada bekas luka atau tidak. Oke, selanjutnya pemeriksaan sebelah lateral. Pada inspeksi lateral dinilai skarnya, apakah di kulitnya ada bekas luka, apakah ada pembengkakan atau tidak. Selanjutnya dilanjutkan dengan inspeksi posterior. Pada inspeksi posterior yang saya nilai adalah apakah ada bekas luka, kemudian di deltoidnya, kemudian saya nilai di persendian bahunya, kemudian lihat musculus trapezius, sekalian lihat adakah skoliosis atau tidak, kemudian lihat sayap skapulanya. Tolong Pak, angkat tangannya Pak. Oke, inspeksi posterior telah selesai. Pemeriksaan selanjutnya adalah palpasi. Saya akan melakukan palpasi di permukaan kulitnya. Selanjutnya palpasi di persendian bahu mulai dari os clavicula, sambil teraba nyeri atau tidak dan teraba nadi atau tidak. Kemudian saya akan palpasi di persendian atau articulatio acromion clavicula. Kemudian palpasi di humerusnya, di caput humerus, kemudian di tuberculum mayor, dan melakukan palpasi di sebelah sini lagi dengan pemeriksaan yang sama tadi. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan posterior. Bapak yang ada belakang Pak. Oke, pemeriksaan skapula. Saya akan meraba margo lateral, margo superior, spinanya, kemudian margo lateral, pemeriksaan selanjutnya adalah menilai gerakan. Ini merupakan gerakan aktif. Yang pertama kali adalah abduksi bahu disertai dengan rotasi eksterna dan fleksi elbow. Oke, turunkan Pak. Selanjutnya rotasi interna. Oke, turunkan Pak. Selanjutnya fleksi bahu aktif. Angkat dulu tangannya Pak. Turunkan Pak. Kemudian ekstensi bahu aktif. Semampunya aja Pak. Oke. Pada situ turunkan Pak. Oke. Selanjutnya abduksi bahu. Ngadep ke depan Pak. Oke, turunkan. Kemudian aduksi bahu. Jangan ditekuk Pak. Jangan ditekuk sikutnya, lurus aja. Oke.
Turunkan. Baiklah, selanjutnya rotasi eksterna. Ini Pak, lampunya aja, sebelah sana. Oke, tepat. Luruskan. Kemudian rotasi interna. Oke, luruskan Pak. Turunkan. Oke. Selanjutnya menilai pergerakan skapulanya. Pak, tangannya angkat. Angkat atas, Pak. Turunkan Pak. Oke. Oke, selanjutnya hadap ke depan Pak. Selanjutnya melakukan gerakan pasif bila didapati ROM-nya terbatas, yaitu fleksi bahu, kemudian ekstensi bahu, kemudian abduksi bahu, kemudian adduksi bahu, kemudian ekstralateral, endolateral. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan spesifik test, yaitu yang pertama supraspinatus test atau MTCAN test, yaitu dengan cara pasien mengabduksi lengannya, sebesar 90 derajat, kemudian abduksi horizontal 30 derajat, kemudian endorotasi. Oke, saya akan meminta pasien untuk mengangkat lengannya atau elevasi, kemudian saya kasih tahanan di bahu. Pak, angkat lengannya Pak. Oke, saya kasih tahanan. Oke, turunkan Pak. Positive finding bila pasien mengalami nyeri di bahu, maka ada gangguan di muskulus supraspinatusnya. Spesifik tes kedua adalah painful arm atau drop arm, yaitu dengan cara pasien saya minta abduksi. Turunkan pelan-pelan ya Pak ya, perlahan. Oke. Positif finding jika pasien turun dengan cara cepat, berarti ada gangguan di rotator cuff-nya. Spesifik tes yang ketiga adalah Yergazen test, yaitu fleksi elbow, kemudian pronasi, kemudian meminta pasien untuk eksorotasi dengan supinasi. Kayak gini Pak ya nanti. Dan saya akan memberikan tahanan. Ya Pak. Oke. Pemeriksaan telah selesai.